Annyeong guys, pasti kalau dengar Korea Selatan yang ada di pikiran kalian itu cuma K-pop, drama Korea, sama skincare kan? Tapi ternyata hubungan Indonesia dan Korea Selatan itu bukan cuma soal hiburan, tapi ada kerjasama perdagangan yang bernilai miliaran dolar. Pertanyaannya, siapa yang paling untung? Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke datanya, kenalan dulu yuk sama partner dagang kita ini. Korea Selatan merupakan negara di Asia Timur yang berdiri sejak tahun 1948. Negara ini terkenal banget karena teknologi dan industrinya yang super maju. Mulai dari elektronik, mobil, sampai industri manufaktur yang sangat canggih. Secara ekonomi, mereka juga nggak main-main. GDP mereka mencapai sekitar 1,9 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sekitar 36.000 US dollar. Nah, kalau mereka unggul di teknologi, kita Indonesia unggul di sumber daya. Jadi, kita berdua ini ibarat partner yang saling melengkapi. Kalau menurut teori perdagangan internasional, negara itu saling dagang karena punya keunggulan yang beda. Indonesia banyak ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, karet, dan mineral. Sementara dari Korea Selatan kita impor produk elektronik, kendaraan, mesin industri, dan teknologi canggih. Nah, yang bikin menarik, selama periode 2016 sampai 2026, Indonesia ternyata sering mengalami surplus perdagangan. Artinya, nilai barang yang kita beli dari Korea Selatan lebih besar daripada barang yang kita jual ke mereka. Yes, Indonesia lebih untung di hubungan dagang ini. Kalau dilihat dari datanya, total perdagangan kedua negara ini naik cukup signifikan dari sekitar 14,89 US dollar pada 2016 naik sampai 25,95 US dollar pada 2022. Walaupun sempat turun setelahnya karena kondisi ekonomi global, hubungan dagang ini tetap kuat. Ini nunjukin kalau kerjasama Indonesia dan Korea Selatan itu makin penting buat ekonomi kedua negara. Nah, kenapa hubungan dagang ini makin kencang? Jawabannya IKJ, Pak. Ini adalah perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Manfaatnya, yang pertama, tarif perdagangan dipangkas. Yang kedua, investasi Korea di Indonesia makin besar. Yang ketiga, ada transfer teknologi. Yang keempat, peluang industri Indonesia makin besar. Jadi, bukan cuma soal jual beli barang, tapi juga peluang buat Indonesia makin berkembang. Tapi tetap ada PR besar buat Indonesia. Kita jangan cuma jual bahan mentah terus. Kalau kita bisa mengolah sumber daya menjadi produk jadi yang bernilai tinggi, keuntungan yang kita dapat bakal jauh lebih besar. Jadi kesimpulannya, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menguntungkan. Tapi Indonesia masih punya peluang besar untuk naik level. Menurut kalian, produk Indonesia apa yang paling potensial makin laris di Korea Selatan? Komen di bawah. Aku Yani, see you!